Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan segarnya udara subuh, menunaikan kewajiban sholat berjamaah, melanjutkan dengan majelis ilmu yang semoga Allah berikan rahmat dan barokah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Jemaah rahimakumullah, kita masuk pada hadis berikutnya, ya, hadis tentang fitnah yang menimpa kepada para sahabat Nabi SAW, yaitu tentang perang Jamal yang terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah. Ya. Hadis Abu Rafiq bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyah amrun." Wahai Ali, sesungguhnya engkau dan Aisyah nanti akan ada urusan besar. Kamu akan berseteru, kamu akan bersengketa, kamu akan berperang. Ya. Maka mendengar kalimat tersebut, Ali bin Abi Thalib kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ya, ana ya Rasulullah, saya akan jadi musuhnya Aisyah." Nah, kata Rasulullah. Ali mengulangi lagi, "Ana ya Rasulullah, saya akan jadi lawannya Aisyah." Nah, ya. Maka Ali kemudian mengatakan, "Fa ana asqahu ya Rasulullah." Kalau saya sampai jadi musuhnya Aisyah, berarti saya ini orang paling celaka ya Rasul. Kata Nabi, "La, enggak apa-apa. Walakin idza kana dzalika fardudha ila ma'maniha." Tapi kalau nanti peristiwa itu terjadi, maka pulangkan ibunda Aisyah ke tempat yang paling aman. Jamaah rahimakumullah, ini sepotong hadis yang tentunya menghantui perasaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa di muka bumi ini tidak ada wanita yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada Aisyah. Ya, walaupun memang Rasulullah SAW itu punya satu kehebatan yang luar biasa dalam mencintai manusia, merata hampir kepada semua sahabatnya. Tidak ada satupun sahabat yang tidak merasa dekat, dan tidak ada satupun istri Nabi yang tidak merasa dicintai. Sampai-sampai seorang sahabat yang bernama Amr bin As, yang sempat menjadi musuh Islam, yang sempat menjadi duta atau utusan untuk mengekstradisi para sahabat yang hijrah ke Habasyah untuk dibawa pulang ke Madinah, ke Makkah, ya. Amr bin As melakukan lobby kepada Raja Habasyah, tapi kemudian gagal, dan hidayah akhirnya datang pada masa-masa agak belakangan. Itu pun merasa beliau itu sangat dicintai oleh Nabi. Sampai kemudian Amr bin As itu menemui Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai?" Harapannya namanya disebut gitu. Ya, padahal beliau itu masuk Islamnya belakangan. Saking beliau itu merasa Rasulullah dekat dan cinta sayang kepada beliau.
Maka Amr bin As bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Kata Amr bin As, maksud saya laki-laki. Ya. Abuha, kata bapaknya, kalau yang laki-laki bapaknya. Maksudnya siapa? Abu Bakar. Siapa lagi ya Rasul? Umar bin Khattab. Gitu ya. Habis itu siapa lagi? Ya. Utsman bin Affan. Ya. Namanya gak disebut itu, tapi merasa yakin bahwa beliau itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Nah ini kehebatan Rasul yang tiada tandingnya. Sahabat yang jumlahnya lebih dari 100.000 itu semuanya menjadi orang yang sangat dicintai. Antum bisa bayangkan seperti apa luasnya dada Nabi, menampung 9 istri dengan karakter dan watak kepribadian yang berbeda-beda dan semuanya muat. Lah kita istri satu aja nggak muat kadang-kadang. Ya. Rasulullah mampu menampung semuanya. Ini kehebatan cinta Nabi itu, masya Allah. Bahkan bukan hanya para sahabat, kita yang jumlahnya ratusan juta, miliaran sepanjang zaman, itu pun sudah disebut-sebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai suatu hari dalam majelis Nabi mengatakan, asyuku bi ikhwani. Aku rindu sekali berjumpa dengan ikhwan-ikhwan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka? Kan kami ini adalah saudaramu. Kata Nabi, la, lastum ikhwani, kalian bukan saudaraku. Bal antum ashabi, tapi kalian adalah para sahabat. Terus siapa para ikhwanmu ya Rasul, saudaramu itu siapa? Lalu Nabi menyebutkan, mereka adalah umatku yang tidak pernah melihat, tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi mereka percaya dan beriman kepada. Masya Allah ya. Ini tidak ada manusia yang lebih berkah waktunya, kualitas cintanya melebihi Rasulullah SAW. Baik, kita balik lagi kepada hadis ini. Saya hanya ingin menggambarkan betapa sosok Ibunda Aisyah adalah sosok wanita yang paling dicintai di antara semua manusia. Ya, tentu secara fisik Bunda Aisyah paling muda dan cantik, tidak diragukan lagi. Sampai dijuluki Humairah, wanita yang pipinya kemerah-merahan. Ibunda Aisyah pun suka membanggakan dirinya dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain. Suatu hari Rasul pernah dicandai oleh Bunda Aisyah. Ya, kata Bunda Aisyah, Mas, kalau engkau lewat di sebuah perkebunan, di sana ada kebun yang sudah dipanen sama kebun yang belum dipanen, kamu senang lihat kebun yang mana? Ya tentu saja kebun yang masih belum dipanen, yang buahnya masih banyak. Nah itulah aku. Yang lainnya mah udah dipanen semuanya, gitu ya. Ya. Suatu hari Aisyah mencandai lagi. Ya Allah mas kamu kok yang dengan Khadijah terus dia. Apa sih menariknya perempuan tua itu? Ya apa Khadijah gitu ya. Apa nggak lebih menarik aku toh gitu ya. Mana sih yang lebih ini, Khadijah atau aku gitu ya. Ya. Kata Rasulullah, coba mana yang lebih hebat, kamu atau Khadijah? Khadijah itu janda loh, dapat seorang bujang kayak saya. Lah kamu gadis dapat duda kayak saya. Itu Rasul kalau menghibur tuh masya Allah ya Pak. Kalimat-kalimatnya jelek tapi santun gitu loh ya. Bikin orang yang tadinya itu merasa tinggi tiba-tiba jadi merendah, bikin orang yang merendah jadi merasa terangkat. Ketika Sofia itu dibully karena apa? Ya sesama istri Nabi itu ada dua kubu Pak, ya kubunya Aisyah dengan kubunya Ummu Salamah itu. Nah Sofia itu suka dibully, dasar orang Yahudi, bapaknya juga Yahudi, begitu kan ya. Akhirnya Sofia menemui Nabi, Mas aku dibilang Yahudi, keturunan Yahudi, ya. Apa kata Rasulullah? Apa kamu tidak bangga? Ya, ayahmu adalah Nabi, maksudnya Nabi Musa. Pamanmu juga Nabi, maksudnya Harun. Dan sekarang kamu suaminya Nabi, coba. Ya,
Ini cara Rasul mengangkat Muawiyah. Balik lagi kepada Bunda Aisyah. Ya, Ummu Salamah sampai menggambarkan bahwa Rasulullah SAW itu kalau ketemu Aisyah nggak bisa menahan diri. Dan kecintaan Nabi dari urusan dunia adalah wanita. Rasulullah mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum al-mar'atu wat-tib. Ada dua perkara dunia yang paling aku cintai. Satu perempuan, yang kedua adalah wewangian. Artinya kalau orang itu punya kecintaan rumah, mobil, villa, aset, tabungan, ya. Rasul mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum al-mar'atu wat-tib. Kalau aku urusan duniaku yang paling aku cintai cuma dua saja, wanita dan wewangian, gitu ya. Memang laki-laki kalau semuanya jujur mengakui kenikmatan dunia yang paling indah adalah perempuan. Dan Rasul sudah mengatakan ad-dunya mata, dunia itu kenikmatan hidup. Dan kenikmatan hidup yang paling enak itu ya bukan rumah, bukan mobil, bukan duit, bukan jalan-jalan, bukan apa? Al-mar'atu as-salihah, wanita salihah. Dan memang besok di akhirat itu laki-laki yang ditawari oleh Allah adalah perempuan. Nah, beda dengan perempuan, Pak. Perempuan itu yang ada di depan matanya adalah harta. Antum bisa bayangkan, Bunda Asiyah suaminya Fir'aun, orang paling berkuasa dan paling kaya. Sungai Nil dalam genggaman tangannya. Aset-aset pajak-pajak dari semua negara jatuh ke istananya. Ya, hidupnya tinggal di istana megah yang bergelimang dengan kekayaan dan kemewahan. Suaminya manusia paling jahat sedunia, paling dolim, paling kafir, ngaku sebagai Tuhan. Ibunda Asiyah meninggal dunianya tersiksa, diikat kedua tangan kanan dan kirinya pada pelepah pohon kurma, disabeti oleh para algojonya sampai meninggal dunia. Tapi doanya bukan ya Allah gantiin suamiku yang soleh, enggak. Tetap aja doanya apa? Rabbi bdili indaka baitan fil jannah. Tetap mintanya materi, perempuan, gitu loh ya. Walaupun di dunia itu sudah bergelimang dengan harta kekayaan dan kemewahan, tetap mintanya di surga adalah rumah dan perabotannya, gitu. Jadi mohon maaf bapak-bapak, jangan sewot kalau ibu-ibunya apa-apa minta, tahu-tahu. Ya memang perempuan kayak begitu. Dan mohon maaf ibu-ibu kalau bapak-bapak kok bicaranya suka nyerempet-nyerempet ke sana, gitu. Memang itu fitrahnya, tabiatnya, gitu. Bapak-bapaknya mantuk-mantuk. Tapi harus membodoh, Pak. Ya, artinya perempuan memang wataknya begitu. Tabiat suka belanja, suka mengkoleksi, ya. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah menghalangi apapun keinginan istri-istrinya selama tidak bertentangan dengan syariat. Gitu. Dipenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, keperluannya itu oleh Nabi diloskan, gak ada yang dihalang-halangi kecuali kalau ada teguran dari Allah, seperti waktu perang Hunain itu ya. Jemaah rahimahumullah, Ibunda Aisyah adalah sosok wanita yang dicintai. Saya ingin mengeksplor dulu tentang Bunda Aisyah ya, supaya kita bisa menyelami kekagetan dan kekalutan hati Ali saat beliau diberitahu nanti akan bermusuhan sama Aisyah. Gitu. Ibunda Salamah itu mengatakan Rasulullah itu kalau ketemu dengan Aisyah itu nggak bisa menahan diri, ya, entah memeluknya atau menciumnya. Berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain, gitu. Sampai-sampai Rasulullah kemudian berdoa, Allahumma hadza qismati baina ahli. Ya Allah, ini pembagianku kepada istri-istriku. Jangan engkau hukum aku pada sesuatu yang tak aku mampu. Maksudnya apa? Dalam urusan cinta dan seksualitas. Yang lainnya adil. Masalah bermalam, masalah nafkah lahir, masalah yang sifatnya waktu adil. Tapi untuk masalah perasaan, cinta dan hubungan badan, maka itu yang Nabi berikan kepada istri-istri yang lain berbeda. Kepada Saudah binti Zam'ah yang usianya sudah tua, Rasulullah hampir berpaling. Ya,
Maka ketika Saudah melihat Rasulullah kok sudah mulai tidak suka, ya, wa ini mar'atun khafat min ba'liha nusyudan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Akhirnya Saudah menemui Nabi, ya Rasul, aku jangan diceraikan, ya, gak apa-apa, jatahku aku kasihkan Aisyah, hari-hariku aku berikan untuk Aisyah. Yang penting aku jangan dicerai, izinkan aku tetap menjadi ummul mukminin bersamamu walaupun tidak engkau berikan nafkah. Ibunda Saudah ingin berdamai dan menyerahkan hari-harinya kepada Aisyah. Ya. Sampai karena peristiwa cintanya Nabi kepada Aisyah itu disaksikan oleh istri-istri Nabi yang lain, dirasakan, tapi mereka nggak berani menegur Rasulullah. Ya. Akhirnya istri-istri Nabi ini melobi Fatimah Az-Zahra, anak Nabi perempuan yang paling dicintai. Ya, sampai Rasul mengatakan siapa yang menyakiti Fatimah, dia telah menyakiti aku. Itu sampai Rasulullah marah ketika Ali mau poligami. Ya, tapi bukan karena poligaminya, Bu. Karena Ali mau nikah dengan anaknya Abu Lahab. Bayangin gitu, ya. Cantik sekali Abu Lahab itu, anaknya ya maksudnya. Ya. Tahu Pak, istrinya Abu Lahab namanya siapa? Ummu Jamil, ibu yang paling cantik. Ya. Abu Lahab itu artinya apa? Orang yang paling glowing wajahnya, Lahab, glowing. Jadi terbayang ya anaknya kayak apa Pak ya? Ya. Kok kayak paham aja ya? Enggak, saya dari namanya saja sudah terbayang ya. Abu Lahab itu bapak yang paling glowing wajahnya, sampai dijuluki Abu Lahab. Ya. Istrinya saking cantiknya dijuluki Ummu Jamil. Lah anaknya ini ditawarkan kepada Ali. Ya. Ali nggak menolak, begitu kan? Rasulullah marah bukan karena poligaminya, tapi Rasul marah karena apa? Bagaimana mungkin anak seorang utusan Tuhan disatukan dengan anak musuh Tuhan, gitu loh. Abu Lahab lagi benci-bencinya kepada Rasulullah, lah kok malah Arab dipek mantu juga anaknya, Arab nikah dengan anaknya ini, gitu kan ya? Tentu bisa bayangkan. Ya sekarang kira-kira gini lah Pak, ya. Jenengan jadi mertuanya Fulan, lah kok punya apa namanya, si Fulan ini punya mertua lagi, itu musuh bebuyutan Anda. Coba gimana sakit hati ini? Ya, makanya Rasulullah tidak mungkin anak utusan Tuhan disatukan dengan anak musuh Tuhan dalam satu rumah tangga. Ya, Fatimah ini adalah anak perempuan Nabi yang sangat dicintai. Saking dicintainya disebutkan dalam riwayat, maka rokan Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah hatta yuqabbilaha fi jabiniha. Rasulullah SAW tidak pernah pergi meninggalkan ibunda Fatimah Az-Zahra kecuali beliau pasti menyempatkan untuk mengecup keningnya. Ini anjuran kepada para bapak, sebelum pergi anak perempuannya dikecup keningnya, gak peduli usianya berapa, gitu loh ya. Ini bicara tentang kecintaan. Ya, jangankan kepada yang masih kanak-kanak, kepada yang sudah berumah tangga saja, kepada ibunda Fatimah Az-Zahra yang sudah punya suami dan anak, Rasul kalau pergi itu menyempatkan untuk mengecup keningnya Fatimah. Itu ya, saking cintanya Nabi kepada Fatimah. Ya, waktu Rasulullah mau meninggal dunia, kayak apa cintanya Rasul kepada Fatimah? Dipanggil Fatimah, jangan nangis Fatimah. Ya, aku beri kabar gembira. Setelah ini kamu yang akan menyusul aku. Tidak akan ada kesusahan setelah ini. Dan kamu adalah orang yang akan menemani Abi setelah ini. Itu kabar gembira Pak. Tapi yang jenengan ngomong kayak gitu sama anak, kira-kira putusannya gimana? Ya, mungkin anaknya mau bapak malah nakut-nakutin gitu ya. Tapi Fatimah pun gembira sekali diberitahu bahwa benar 6 bulan kemudian Fatimah meninggal dunia. Ya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya istri-istri Nabi itu
menemui Fatimah. Ya, Fatimah coba ngomong sama ayah. Boyo, inilah yang adil, kira-kira gitu ya bahasanya ya. Masa Aisyah istimewa banget sih, gitu kan? Sebetulnya Fatimah berat, ya Fatimah itu berat sekali. Tapi karena ini desakan dari ibu tiri lainnya, ya akhirnya Fatimah memberanikan diri menemui ayahnya. Abi, tadi gini, ada tuntutan dan harapan dari yang lainnya. Apa jawaban Nabi? Ya Fatimah, apakah engkau tidak ridho dengan apa yang membuat ayahmu ridho? Sudah kok, nggak bisa ngomong Fatimah. Ya, bagaimanapun ini persoalan cinta kepada Rasul, bukan sekedar sosok ayah, tapi sosok seorang Nabi. Dan sang ayah sudah mengatakan, apakah engkau tidak ridho dengan apa yang aku ridho? Gitu ya kira-kira. Itu maksudnya Fatimah diminta untuk biarlah saya dengan yang seperti ini. Nah, ini saya hanya ingin menggambarkan tentang betapa cintanya Rasulullah kepada Aisyah gitu. Begitu istimewanya ya Ibunda Aisyah di mata Rasulullah. Maka ketika Rasulullah kemudian mengatakan kepada Ali, kamu nanti akan bermusuhan sama Aisyah. Ini Ali kaget sekali. Ali ngerti betul bagaimana kedudukan Aisyah di mata Rasulullah. Ya, dari cerita tadi sudah terbayang bagaimana makom dan kedudukannya Ibunda Aisyah di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian istimewanya. Ya, maka cerita paling lengkap dan yang paling panjang di antara istri Nabi adalah cerita Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah meriwayatkan 2.262 hadis, gitu kan? Ya, dibandingkan istri Nabi yang lain sangat sedikit. Istri Nabi yang lain mungkin nggak ada 100, nggak ada. Tapi Aisyah meriwayatkan 2.262. Ya, di antara istri Nabi yang paling kepo, pengen tahu tentang ilmu baru dari Rasulullah ya Ibunda Aisyah. Ya, apa saja ditanyakan. Ini yang membuat para sahabat kalau mau berburu mencari ilmu yang ditemui adalah Ibunda Aisyah. Ya, cerdas, masih muda. Ya, rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Ya, bayangkan bersama Nabi sejak umur 9 tahun. Itu kan anak-anak pada masa sangat ingin tahunya ya. Ya, dinikahi umur 6 tahun, satu rumah umur 9 tahun ya. Nah, maka ketika Ali bin Abi Thalib mendengar peristiwa itu, sampai berulang kali Ali bertanya, masa saya jadi musuhnya Aisyah? Kalau demikian saya celaka ya Rasulullah. Tidak, nggak apa-apa ya. Tapi nanti kalau engkau sampai menghadapi peristiwa itu, kembalikan istriku ya, ibumu ini ke tempat yang aman. Bapak Ibu sekalian, memang dalam riwayat banyak disebutkan bahwa ada perselisihan antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Salah satunya yang tidak bisa dilupakan oleh Ibunda Aisyah adalah statement Ali bin Abi Thalib ketika terjadi peristiwa Hadisul Ifki. Ada satu peristiwa yang dialami oleh Ibunda Aisyah ketika pulang dari satu peperangan. Beliau ketinggalan karena ketiduran. Para pembawa sekeduk itu nggak bisa membedakan apakah sekeduknya ini sudah ditumpangi Ibunda Aisyah atau belum, karena Ibunda Aisyah saat itu masih ringan berat badannya, sehingga nggak bisa dibedakan ini sekeduknya ini sudah ada isinya atau belum, saking ringannya, masih kecil. Maka pembawa tenda sekeduk Aisyah ini pergi, Aisyah tertinggal akhirnya. Nah, di belakang ada tim sapu bersih yang diamanahkan Rasul kepada sahabat Nabi bernama Sofwan bin Mu'attal. Akhirnya Sofwan bin Mu'attal kaget melihat Ibunda Aisyah semacam itu. Beliau mengucapkan subhanallah. Aisyah kaget langsung menutup wajahnya. Sofwan bin Mu'attal mendorongkan ontanya, mempersilahkan dengan isyarat kepada Bunda Aisyah supaya naik di atas unta. Lalu Sofwan bin Mu'attal menuntun unta tersebut sampai masuk ke gerbang kota Madinah. Sejumlah orang munafik menangkap momentum tersebut. Disiarkan bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Yang menyebarkan isu hoax ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh gembong munafik Madinah. Isu itu melebar kemana-mana
sampai membuat Rasulullah sedih karena isu tadi. Sampai kemudian sudah sahabat dimintai pendapat, bagaimana menurut kalian terhadap isu ini. Nah, waktu sampai kepada Ali bin Abi Thalib, ada kalimat Ali bin Abi Thalib yang ini membuat Ibunda Aisyah merasa tidak nyaman. Ya wajar, perempuan pasti tidak nyaman ketika Ali kemudian mengatakan, ya Rasulullah, perempuan lain yang masih baik, perempuan lain yang baik masih banyak. Kalimatnya gitu Pak. Tapi dengan jadi Bunda Aisyah gimana perasaannya Bu? Ya Allah. Rasul kemudian mengatakan kepada Aisyah, kalau kamu mau melakukan, bertobatlah. Wah, sakitnya Ibunda Aisyah sampai jatuh sakit 1 bulan, sampai minta pulang ke rumah Abu Bakar, saking tidak tahannya menghadapi yang seperti itu. Ah, ini salah satu pemicu kenapa Ali bin Abi Thalib, Ibunda Aisyah ada selisih dengan Ali. Saking selisihnya, saking marahnya, Ibunda Aisyah itu anti untuk menyebut nama Ali. Jadi kalau Ibunda Aisyah itu meriwayatkan hadis yang di situ ada Ali, nggak mau menyebut namanya, mesti disebutnya ja'a rajulun gitu, ya. Ada seorang laki-laki, nggak mau nyebut Ali bin Abi Thalib datang, enggak, ja'a rajulun, yang disebut rajulun, ya, ada seseorang, begitu Pak, ya. Ini realitas, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin kasih frame dulu. Karena memang sejumlah orang munafik, kaum sekuler, dan khususnya orang Syiah memanfaatkan peristiwa perselisihan di antara sahabat ini untuk menjatuhkan legalitas mereka, apalagi kepada Ibunda Aisyah. Terang-terangan mereka mengatakan ini wanita kafir, sayyidu ahlin nar. Itu kata Syekh Hussein, orang Syiah yang pernah ke Indonesia, kayak gitu. Itu kalimatnya sangat pedas kalau sudah berbicara tentang Ibunda Aisyah, ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa nanti ini akan saya angkat cerita perselisihan para sahabatnya, bahwa sejarah menceritakan kisah mereka ini sebagai pelajaran buat umat Islam, ya. Dan Allah ingin mempertunjukkan kepada kita bahwa mereka manusia biasa yang berpeluang untuk dosa. Cuman hebatnya mereka dalam menyikapi dosa diiringi dengan taubatan nasuha. Hebatnya mereka ketika terjerumus dalam perselisihan, mereka menunjukkan sikap kesatria, bukan dendam kusumat yang kemudian mengabaikan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sahabat Nabi sudah dijamin Allah memberikan legalitas dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jangankan ibadah mereka, maksiat mereka saja jadi berkah buat kita. Zinanya sahabat itu jadi berkah loh. Kenapa? Gara-gara sahabat berzina turun ayat tentang zina yang kita baca dan jadi pedoman hidup kita. Gara-gara ada sahabat yang mencuri, turun ayat tentang pencurian yang itu menjadi berkah buat kita. Kita baca jadi pahala. Gara-gara ada sahabat yang berselingkuh, sahabiah, ya, turun ayat tentang bagaimana seorang suami yang melihat istrinya berselingkuh, yang itu merupakan ayat makhraj, jalan keluar bagi para sahabat yang mengalami peristiwa itu, sekaligus panduan hidup buat kita. Jadi maksiatnya mereka saja jadi berkah buat umat Islam. Nah, kalau kita ibadahnya saja bisa jadi fitnah, gitu kan? Ya, ibadah kita saja bisa jadi musibah. Lah kalau mereka itu maksiatnya saja jadi berkah dan jadi rahmat buat manusia. Ya, Allah meridhoi mereka sebanyak apapun dosa dan kesalahan mereka. Maka dikatakan bahwa para sahabat itu mirip seperti air laut. Sebanyak apapun sampah yang dimasukkan, sebanyak apapun najis dan kotoran yang ada di dalamnya, tahurun ma'uhu khillun maitatuhu, airnya tetap suci, bangkainya tetap halal. Itulah sahabat. Nah kalau kita itu seperti air bening kelihatannya, tapi segelas coba kena ludah seseorang, mau diminum nggak? Nah mau. Nah kita tuh kayak gitu Bang. Ketoe ahli ibadah, ketoe ahli ngaji, ketoe, tapi sebenarnya kita nggak layak untuk dijadikan teladan, ya, karena nggak ada jaminan akhir hayat kita ini mati husnul khotimah. Kalau sahabat sudah ada jaminan masuk surga, ya. Maka
perselisihan yang terjadi ini kita ambil pelajarannya saja, bukan untuk menghujat dan membuli. Ya, ini memang menjadi celah nih bagi orientalis dan sebagainya untuk mereka menghujat para sahabat. Cerita tentang konflik di antara mereka itu beda cara pandang Ahlus Sunnah dengan orang-orang Ahlul Bid'ah, itu beda. Ahlul Bid'ah membaca peristiwa konflik para sahabat sebagai momentum untuk menjatuhkan kredibilitas dan legitimitas mereka. Nah, kalau kita membaca ya kisah mereka, kita nggak berhenti berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Itu kita. Ahlus Sunnah itu harus begitu. Wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan engkau jadikan dalam hati kami ini perasaan ghil, benci, enggak suka dengan mereka. Ya. Nah, bagaimana di antara mereka? Ya wajar, sama seperti di antara kita. Toh di antara kita ada ustadz yang juga saling tidak damai dong. Nah, itulah sisi manusiawi itu nggak dihilangkan gitu loh. Mereka sebagai manusia. Jangankan sisi manusiawi, manusia biasa atau para sahabat Nabi, Rasulullah SAW pun ada satu fragmen ketika beliau menolak untuk melihat wajahnya Wahsy. Ya, karena ada momentum yang sangat mengguncang hati Nabi, di mana Wahsy membunuh Hamzah, mengambil jantungnya, kan begitu. Ketika Wahsy kemudian tobat, beriman kepada Rasulullah, Rasulullah tetap jangan dekat saya. Padahal kita tadi sudah cerita bagaimana cintanya Nabi kepada para sahabat. Tapi peristiwa Wahsy membunuh Hamzah itu peristiwa yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah. Sampai untuk orang yang lain itu Rasulullah berjanji akan membalas. Sementara untuk kasus Hamzah, Rasul berjanji akan membalas 70 kali lipat. Saking berdukanya, sehingga ketemu dengan Wahsy Rasul membuang muka, nggak mau. Bukan karena Rasul benci, tapi kalau Rasul melihat Wahsy itu yang diingat adalah Hamzah. Ini juga pelajaran buat kita bahwa kalau kita bersengketa dengan seseorang, kita berdoa kepada Allah agar tidak ditanamkan kebencian. Tapi kita juga, ya jangan ketemu saya kan, gitu ya. Kenapa? Kalau ketemu nanti luka lamanya kebongkar. Gitu kan ya. Jangan ceritakan simpulan di hadapan saya. Saya bukannya benci, cuman kalau itu diungkit-ungkit nanti hati saya nggak kuat. Nah, itu sisi manusiawi gitu loh, Pak. Ya. Ya. Maka cerita bahwa Ibunda Aisyah nggak mau nyebut nama Ali gitu ya. Itu harus kita lihat dari sisi itu. Bukan dilihat kok kayak gitu so. Enggak. Ini sisi manusiawi. Ya, dan buat perempuan paling sulit untuk meredam. Perempuan itu paling sulit sekali untuk tidak mengekspresikan perasaannya, karena memang perasaannya sangat dominan. Nih saya kasih contoh ya, bagaimana kesulitan perempuan untuk menyimpan memori buruk di dalam otaknya. Ya, misalnya nih ada seorang laki-laki berselingkuh, menyaksikan suaminya mengkhianatinya di depan matanya, bahkan di ranjang rumahnya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama gitu. Sebutlah perempuan tadi namanya Wati, misalnya begitu ya. Itu bencinya si istri ini kepada Wati kayak apa, Pak? Pokoknya betul-betul. Dan itu kalau sudah masuk ke dalam otaknya, dia akan punya semacam dendam kepada siapapun yang namanya Wati. Ya, kenapa? Wati inilah yang merusak rumah tangga saya. Wati inilah yang jadi pelakor sehingga suami saya terjerumus dalam zina dan seterusnya. Suaminya sudah tobat nasuha, sudah sujud, sudah sungkem, sudah minta maaf, dan istrinya bisa menerima. Tapi bukan berarti melupa kan? Ya, suatu hari ketika jalan-jalan, siang-siang lapar, pengen mampir warung, pas belok warung soto Bu Wati. Enggak. Padahal ada hubungannya nggak antara Wati yang hidup sama ini? Nggak ada gitu loh. Tapi dia nggak bisa, jangan pokoknya ben ngelih rapopo. Oh jangan gini begitu loh, Pak. Itu perempuan tuh, Pak ya. Tolong dimaklumi gitu maksud saya gitu. Kalau ibu ini adalah seorang guru, pas baca absen kok ada santri namanya Wati gitu ya, itu bisa kemudian emosi loh gitu loh ya. Ya. Kalau nilainya jelek tuh dasar cah gitu ya. Nek pinter ya tetap di ini gitu loh, Pak ya. Pas anak lanangnya mau lamaran, loh kok dapetnya namanya Wati. Wes mesti ditolak gitu loh ya. Padahal solehah gitu loh. Bukan masalah itu ya. Nah ini
Ini sekedar memudahkan gambaran ya Bu ya. Ya, bapak-bapak bisa memaklumi kalau nanti misalnya ada sosok yang pernah mengganggu pikiran istri kita gitu Pak. Ya, tentang nama, kita harus agak memaklumi perasaan mereka. Bukan jangan kemudian kamu itu kok hasad aja begitu kan ya. Hasad itu bisa menghapuskan amal. Jangan digituin Pak. Ya, tambah sakit hati istri kita nanti. Ya, ini adalah naluri. Maka Rasul itu enggak apa namanya ya, enggak marah dengan Ibunda Aisyah ketika meriwayatkan hadis kok nama Ali enggak mau disebut gitu loh. Ya. Dan Ali juga enggak baper digituin gitu ya. Ya, maksud saya kalau kita jadi laki-laki diperlakukan kayak begitu sama perempuan, itulah perempuan gitu. Maka balik lagi kepada kisah Ali yang akhirnya diingatkan Rasulullah, kamu nanti akan bermusuhan sama Aisyah. Ya Allah, Ali itu benar-benar berat sekali menerima hadis ini. Dan 25 tahun kemudian terjadilah apa yang Nabi katakan. Mungkin kalau kita dapat pelajaran 25 tahun yang lalu, ada yang ingat ya Pak? Ya, mungkin kita sudah lupa. Cuman ini kan peristiwa cukup membekas ya, karena terkait dengan momentum. Saya yakin dengan kalau ketemu dengan guru agama di SD, di SMP atau di pondok, sekarang jumpa itu adalah satu momentum yang diingat gitu ya Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian, kisah tentang Ali bin Abi Thalib dengan Ibunda Aisyah ini agak mirip kalau dilihat dari masalah mengingat memori ya. Itu seperti ketika waktu nanti terjadi perang Jamal. Kan perang Jamal itu ada kubu Aisyah yang didukung oleh Tolhah dan Zubair. Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam ini bergabung dengan Aisyah. Ya, kelompok Ali sendiri, kelompok Muawiyah sendiri. Makanya pada zaman itu Syiah muncul. Karena Syiah itu artinya kelompok. Ya, seperti yang termuat dalam Al-Qur'an, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim termasuk syiahnya Nuh. Maksudnya dan anak keturunan Nabi Nuh nanti yang menjadi nabi di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ibrahim termasuk golongan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu itu ada Syiah Aisyah, ada Syiah Muawiyah, ada Syiah Ali. Nah, cuman pada tahun 41 setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini disebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Maka di tahun persatuan inilah umat Islam melebur tunduk kepada kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak saat itu sudah gak ada lagi Syiah Muawiyah, sudah gak ada lagi Syiah Aisyah, karena Ibunda Aisyah pun berbaiat kepada Muawiyah. Ya, semua umat Islam pada akhirnya berbaiat kepada Muawiyah, kecuali Syiahnya Ali, yaitu kelompok yang mengagung-agungkan Ali, berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah yang dikomandoi oleh Abdullah bin Sabah tadi, gitu ya, yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Ya, ini yang terus mengompori, ya, sehingga berkembanglah kelompok Syiah ini. Ya, nanti saya ceritakan bagaimana tentang mereka kok begitu dendam kepada para sahabat Nabi SAW. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi dalam perang Jamal ini sosok Zubair bin Awam berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Maka dalam perang tersebut kemudian Ali mengatakan, jumpai Ali dengan Zubair ketemu di medan perang. Kata Ali, ya Zubair, ingatkah kau peristiwa 27 tahun yang silam? Peristiwa apa itu? Waktu itu ada engkau, ada aku, dan ada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah mengatakan kepadamu, ya Zubair, atuhibbu Aliyan, apakah engkau cinta kepada Ali? Lalu engkau mengatakan, bagaimana aku tidak mencintainya Rasul? Ya, Ali adalah sepupumu, Ali adalah menantumu, Ali adalah as-sabiqul awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Ali juga orang yang begini begitu. Sungguh demi Allah aku mencintainya ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, la ya Zubair, tidak, suatu saat engkau akan menjadi musuhnya. Ya, maka Ali mengatakan, ingat enggak waktu itu ya Zubair? Zubair nangis
diingatkan memori 27 tahun yang silam, ya, bahwa Nabi sudah meyakini, Nabi sudah mengatakan Zubair akan menjadi musuhnya Ali. Maka Zubair kemudian melepaskan pedangnya, dan dari belakang ada intelijennya Amr bin Sabah ataupun pasukannya Amr bin Sabah yang memanah Zubair bin Awam tadi. Ya, Zubair syahid di medan perang Jamal, termasuk juga Tolha bin Ubaidillah. Ya, jadi yang membunuh bukan rombongan Ali, apalagi Ali bin Abi Thalib. Ini dua orang yang sama-sama dijamin masuk surga. Ya. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Ibunda Aisyah waktu terjadinya pembunuhan Utsman termasuk yang menuntut kepada Ali bin Abi Thalib agar para pelaku pembunuhan Utsman dieksekusi, segera dihukum. Nah, Ali setelah menerima kepemimpinan menjadi khalifah, melihat bahwa nggak bisa saya mengeksekusi Utsman, mengeksekusi para pembunuh Utsman sebelum seluruh kaum muslimin bersatu. Ali menuntut kepada Aisyah, Tolha dan Zubair segera berbaiat kepada saya. Ayo kita gabung, kita hukum bareng-bareng. Muawiyah, ayo gabung. Nah, tapi ternyata Aisyah tidak mau berbaiat. Muawiyah juga tidak mau berbaiat. Hukum dulu para pelaku pembunuh Utsman. Apalagi Muawiyah bin Abi Sufyan, sepupunya Utsman yang paling dekat. Ya, dalam hubungan darah, beliau adalah penuntut darah yang paling dekat dengan Utsman, gitu kan? Ya. Maka Muawiyah kemudian menuntut kepada Ali supaya selesaikan dulu kasus ini, baru nanti aku tuntut. Intinya terjadi perbedaan pendapat dalam urusan politik saat itu. Ya, maka perselisihan ini hampir reda karena provokasi dari Amr bin Sabah luar biasa, ya. Nah, akhirnya Ibunda Aisyah bersama rombongannya, puluhan ribu itu pasukannya, ingin berangkat ke Basrah, ingin melakukan islah. Ya, ayo kita selesaikan urusan Utsman ini. Berangkatlah Ibunda Aisyah. Ya. Nah, sebenarnya Ibunda Aisyah ini sudah mendengar hadis Nabi. Wahai Aisyah, nanti kamu akan begini. Maksudnya apa? Kamu nanti akan membawa rombonganmu, ya, menuju ke arah Basrah. Tapi kalau kamu mendengar suara gonggongan anjing di daerah ini, saya lupa namanya, ya. Nabi menyebutkan satu daerah, Zu'am atau apa namanya itu, ya. Nanti kamu akan mendengar gonggongan anjing. Kata Rasulullah, pulanglah kamu, jangan kamu lanjutkan. Nah, waktu perjalanan menuju Basrah, kan ibu kota Madinah dipindah ke Basrah Pak, waktu zaman Ali, ya. Ibunda Aisyah sudah mendengar gonggongan anjing itu, ya. Ibunda Aisyah ingat dengan hadis Nabi tadi, tapi karena situasi politiknya sedang kayak begitu kacau, Ibunda Aisyah tetap lanjut menuju ke Basrah. Akhirnya sampai di Basrah, peristiwa ini ditangkap oleh orangnya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah akhirnya mengatur strategi, pasukannya dimasukkan ke Basrah semua, 2000 masuk ke kubunya Aisyah, 2000 masuk ke kubunya Ali. Karena Abdullah bin Sabah takut, ya. Yang membuat Utsman bin Affan terbunuh kan ulahnya Abdullah bin Sabah ini. Provokasinya terhadap 600 orang anak-anak muda dari Mesir yang dibawa ke Madinah untuk kemudian mengepung rumahnya Utsman bin Affan, sampai Utsman akhirnya terbunuh oleh mereka, ya. Nah, ketika mereka mau bersatu di Basrah itu, Abdullah bin Sabah mengirimkan 2 kelompok. Untuk apa? Memprovokasi. Kedua kelompok ini, Aisyah dan Ali, sudah siap berdamai untuk mengambil keputusan soal terbunuhnya Utsman. Nah, rupanya di malam hari kedua kubu ini berseteru. Kenapa? Karena diprovokasi oleh kelompoknya Abdullah bin Sabah. 2000 orang di Ali, 2000 orang di Aisyah. Malam hari mereka melemparkan anak panah, melemparkan api dan sebagainya. Akhirnya kelompok ini bilang, wah, katanya kelompok mereka mau damai, loh kok kesini malah nyerang kita. Ayo balas. Yang ngomong kayak gitu orangnya Abdullah bin Sabah juga, gitu, ya. Balas. Orang Aisyah kaget tuh, kok begini? Oh, kita kesini mau damai, kok kita malah diserang? Ya, ayo balas. Nah, akhirnya suasananya malam hari. Waktu itu belum ada HP, belum ada macam-macam, ya. Jadi nggak bisa koordinasi, ya.
Jadi sangat sulit sekali bagi Ali untuk memadamkan fitnah pada masa itu. Akhirnya kemudian pecahlah dua kelompok tadi terseret. Nah kita harus paham dunia intelijen semacam itu, Pak. Yang masang spanduk mereka, yang nyopotnya mereka, gitu loh Pak. Ya, itu terjadi gitu loh Pak. Ya, maka jangan gampang terprovokasi. Ya. Jangan gampang-gampang nge-share yang provokatif gitu loh Pak. Ya, padahal kita nggak tahu ini siapa atau pelakunya gitu kan. Wah, kurang ajar. Apa namanya, spanduk ini dicopot begitu. Yang bikin siapa kita juga nggak tahu. Yang gambar siapa kita juga nggak tahu kan begitu ya. Cuman pengen memancing emosi umat Islam untuk bertindak anarkis. Mudah-mudahan kita dewasa ya menghadapi yang beginian. Bapak Ibu sekalian, saya mundur sedikit cerita ya tentang kenapa Utsman bin Affan akhirnya terbunuh, dan di situ Ali bin Abi Thalib berada pada pihak yang lain, Thalha bin Ubaidillah pada pihak yang lain. Jadi memang sejumlah kebijakan Utsman bin Affan ini agak dipandang kurang adil oleh sejumlah sahabat. Nah, ada satu momentum yang diceritakan oleh Syekh Al-Buti dalam Sirah Nabawiyahnya, di mana waktu itu gubernur Maroko akan dicopot dan diganti oleh sahabat Nabi yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Ya, berangkatlah Mughirah bin Syu'bah dengan serombongan sahabat, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib. Rupanya Marwan bin Hakam yang masih juga sepupu dengan Utsman nggak setuju dengan kebijakan pencopotan Ibnu Abi Syarah itu. Ya, akhirnya Marwan bin Hakam mencuri ontanya Utsman, mencuri budak perempuannya Utsman, mencuri kertas dan stempel kerajaan, stempelnya Utsman. Surat yang dibawa oleh Mughirah bin Syu'bah dan Ali bin Abi Thalib itu berbunyi begini: kalau utusanku ini datang, sambutlah dia, serahkan jabatanmu, berikan kepada dia. Gitu. Isi suratnya gitu Pak. Rupanya Marwan bin Hakam mencuri surat, stempel, budak dan ontanya Utsman, yang kemudian membawa surat ke Maroko. Isi suratnya apa? Kalau utusanku datang, bunuhlah mereka. Begitu. Di tengah perjalanan jumpa nih rombongannya Ali dengan budaknya Utsman. Ya, kok kayak mencurigakan. Ditangkap, digeledah, kebaca suratnya, kaget luar biasa, kecewa, ini siapa pelakunya. Mereka nggak jadi melanjutkan ke Maroko, balik lagi ke Madinah, ingin memproses ini perbuatannya siapa. Ya, apakah benar engkau yang menulis? Utsman kaget tuh. Wallahi sama sekali saya tidak melakukan. Nah, dilacak-lacak ketemu pelakunya adalah Marwan. Akhirnya Ali meminta Marwan dieksekusi, dikisos gitu kan ya. Kata Utsman, bagaimana bisa dikisos? Wong nggak ada korban kok, gitu kan? Memang belum terjadi kan Pak? Ya. Tapi ini kan nggak bisa, gitu ya. Singkat cerita terjadi perbedaan dalam urusan seperti ini. Nah, sampai akhirnya sejumlah kebijakan ini menuntut seluruh sahabat supaya Utsman melakukan semacam islah, ya, revisi dan sebagainya. Termasuk yang mendukung gerakan demo tadi adalah sahabat Thalha bin Ubaidillah. Jadi Thalha termasuk yang setuju pada peristiwa demo yang dilakukan sejumlah kaum muslimin kepada Utsman. Tapi Thalha tidak pernah membayangkan bahwa itu sampai terbunuhnya Utsman. Ini ya. Disinilah Thalha sangat menyesal, betul-betul kecewa. Yang diinginkan Thalha itu hanya perbaikan, bukan demo menggulingkan. Ya, wajar kan namanya mengkritik seorang pemimpin, kan wajar, sahabat cinta kepada sahabatnya. Tapi sahabat Thalha bin Ubaidillah tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi peristiwa Utsman bin Affan terbunuh. Karena itu dianggap politik biasa, peristiwa politik biasa, nggak terbayang akan sampai terbunuh. Maka saking menyesal dan sedihnya Thalha bin Ubaidillah, Thalha termasuk yang ingin menebus kesalahannya dengan cara bergabung dengan Aisyah, menuntut kepada Ali supaya pembunuh Utsman dieksekusi. Paham gitu alurnya gitu? Ya. Ini cerita kenapa Thalha Zubair itu bergabung kepada Aisyah. Begitu. Karena apa? Untuk khusus Thalha bin Ubaidillah, beliau merasa bersalah karena waktu itu ikut mendukung para pendemo. Ya. Walaupun Thalha sama sekali tidak bermaksud untuk semacam itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya terjadilah perang Jamal. Ribuan atau puluhan ribu yang jadi korban.
Ibunda Aisyah termasuk yang tertawa begitu. Maka Ali mendengar hadis Nabi ini. La walakin idza kana dzalika fardudha ila maqamiha. Kalau nanti kamu mengalami peristiwa bentrok dengan Aisyah ketangkep, kembalikan saja Aisyah ke tempat yang aman, pulangkan ke kota Madinah. Nah, Ali kemudian menyiapkan sekitar berapa 70 pengawal kalau tidak salah ya, untuk memulangkan Ibunda Aisyah dari Basrah menuju Madinah. Nah, di sepanjang jalan itulah Ibunda Aisyah nangis terus. Teringat hadis Nabi, kalau kamu sudah masuk ke daerah Zizu'am atau apa tadi namanya itu, ya, pulang, jangan kamu lanjutkan. Kalau kamu sudah mendengar gonggongan anjing. Nah, ini yang diceritakan Syekhul Islam Taimiyah, bagaimana selendangnya Aisyah itu basah dengan air matanya karena sepanjang jalan Ibunda Aisyah menyesal atas keputusan politiknya memberangkatkan kaum muslimin menuju Basra. Padahal di tengah jalan sudah ada sinyal, ya, yaitu gonggongan anjing yang oleh Nabi sudah diingatkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, cerita-cerita ini ingin mengungkap betapa Masya Allah Rasulullah ucapannya menjadi kenyataan, gitu ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu, kalau sahabat Nabi yang dengar, kalau sahabat Nabi yang menyaksikan langsung itu saja hampir lupa, bagaimana dengan kita yang tidak? Ratusan hadis akhir zaman itu disampaikan Nabi kepada kita. Waktu kita menyaksikan peristiwanya, biarin amat. Kan suka gitu ya Pak? Ya. Jadi wong sahabat Nabi saja bisa lolos, apalagi kita nih yang nggak dengar langsung dari Nabi. Komunisnya nggak baca, gitu kan ya. Begitu diceritakan ada hadis yang bunyinya begini, ya itu bisa nggak terima itu, gitu kan ya. Masa sih, gitu kan ya. Nah, tapi memang seperti itulah ya manusia ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, singkatnya sepotong hadis ini menggambarkan sejarah dan peristiwa berikut yang cukup panjang, ya, di mana pada akhirnya peristiwa perang Jamal ini telah menimbulkan korban yang sangat luar biasa akibat provokasi orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Maka pelajaran buat kita, hati-hati kalau ada bahasa-bahasa provokasi yang semacam itu, harus diteliti betul, termasuk berkomentar tentang dunia politik dan sosial. Mohon maaf, saya mengingatkan diri saya juga para ustadz yang lain. Kadang kami nih Pak, jadi ustadz suka ditanya, menurut aku gimana? Menurut aku gimana? Ustadz itu memang pintar ngaji, baca politik cuma jadi WA, tiba-tiba sudah jadi analis, gitu kan ya? Ini kan mentah sekali gitu loh. Maka saya teringat satu quotes yang cukup bagus. Kalau pengen bikin statement quotes tentang dunia politik dan sosial, boyo riset, ojo langsung jeplak, nanti kamu ketahuan gobloknya, gitu ya. Saya lupa itu kalimat siapa ya, tapi buat saya jelek banget ini ya. Bener Pak memang. Nah, kita ini kan modalnya cuma dapat seliweran, gitu ya Pak. Ya, tahu-tahu bikin status mengomentari satu peristiwa apa, habis itu kemudian nyesel dicampur gitu ya. Karena apa? Baru sepotong cerita. Kayak kemarin ada satu karyawan yang digebukin, ditendangin dulu Pak. Mungkin ada yang dapat itu videonya ya. Terus dikasih komentar, Cina sudah mulai kurang ajar, seorang karyawan pribumi digebukin, ditendangi, ayo kapan kita bangkit gitu kan ya. Kita nggak tahu ini kejadiannya di mana, ini siapa dan siapa. Sudah, ya kalau yang ngomong orang awam nggak masalah, lah yang ngomong ustaz, gitu kan. Akhirnya di screenshot kemana-mana. Akhirnya baru ketahuan ini video sudah 2019 yang lalu. Kejadiannya bukan di Indonesia, di luar negeri sana. Akan jadi malu sendiri yang begitu-begitu. Nah, ini di zaman fitnah seperti ini tentu kita lebih hati-hati lagi. Demikian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu suruh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.